Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Minggu 21 setelah Trinitatis, Minggu 29 Oktober 2023, yang dikutip dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita renungkan dalam minggu ini adalah keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita saat ini, di era atau zaman yang boleh dikatakan semakin maju dan modern, tidak salah barangkali jika saya katakan bahwa sudah semakin sulit untuk melakukan pemberitaan Injil pada saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam era yang semakin maju dan modern ini, tidak dapat kita sangkal bahwa akan semakin banyak orang yang lebih mengedepankan logika berpikir dan fakta dalam menyikapi banyak hal yang terjadi dalam hidup yang sedang dijalani. Nah, situasi yang demikian tentu berdampak dalam kehidupan spiritualitas atau kerohanian kita. Dan hal itu membuat kita sulit untuk masuk dalam pembicaraan tentang firman Tuhan. Bisa jadi saudara, keluarga, teman-teman, atau kenalan kita akan memandang dan menganggap kita aneh ketika kita bicara tentang Tuhan dan kebenarannya. Situasi yang demikianlah yang seringkali membuat kita menjadi ragu dan takut untuk menyampaikan berita Injil keselamatan. Nah, perasaan takut dan ragu inilah yang menyebabkan kita seringkali gagal dalam mencapai tujuan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa kehilangan kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Bahkan dalam skala yang lebih besar, ketidakberanian ataupun ketakutan menjadi salah satu penghambat gereja untuk mengembangkan diri. Seringkali saudara, kita tidak menyadari bahwa ketidakberanian itu menjadi momok dalam pemberitaan Injil dalam kehidupan kita saat ini. Nah, melalui terang tema yang didasarkan pada perikop minggu ini, kita ingin diajak untuk beranjak dari ketakutan itu
menuju keberanian untuk senantiasa memberitakan Injil. Saya harus katakan kepada kita, memang tidak ada pemberitaan Injil yang aman dan mulus. Sebab setiap medan pelayanan tentu memiliki punya cerita masing-masing. Karena terkadang ketika kita memberitakan Injil, kita harus berhadapan dengan tantangan, hinaan. Terkadang kita harus dicibir orang. Dan bahkan Bapak Ibu, tidak jarang juga diremehkan dan bahkan tidak diperdulikan. Maka ketika berhadapan dengan tantangan pemberitaan Injil itu, seringkali kita berdoa dan memohon kepada Tuhan agar setiap tantangan dan hambatan itu disingkirkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saya pikir tidak ada yang salah dengan doa tersebut ketika kita memohon supaya tantangan itu menjauh. Namun, saya juga harus katakan bahwa tantangan itu pasti ada dan akan selalu ada, termasuk dalam hal memberitakan Injil. Nah, oleh karena itu, alih-alih memohon kepada Tuhan agar segala tantangan disingkirkan, saya pikir akan jauh lebih bijak, Bapak Ibu, jika kita memohon kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan dalam memberitakan Injil. Intinya yang mau saya katakan, daripada memohon kepada Tuhan agar segala tantangan disingkirkan termasuk memberitakan Injil, akan sangat jauh lebih baik jika kita bermohon dalam doa supaya kita diberi kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan itu. Saya jadi teringat Bapak Ibu akan sebuah penggalan syair kor yang berbunyi, "Jangan minta laut tidak bergelombang, namun mintalah kekuatan untuk mengarunginya." Nah, saya pikir penggalan syair kor itu sangat benar. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu, gelombang tantangan hidup termasuk dalam pemberitaan Injil, itu pasti akan selalu kita temui. Tidak bisa hal tersebut kita hindari. Oleh karena itu, saya katakan tadi, jauh lebih baik dan lebih bijak apabila kita lebih meminta kekuatan untuk menghadapi setiap gelombang tantangan hidup, termasuk dalam pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana menyikapi tantangan dalam memberitakan Injil? Saya pikir itu yang perlu kita renungkan pada saat ini. Bukan berpikir bagaimana untuk menghindari tantangan itu, tetapi lebih berpikir dan merenungkan bagaimana kita menyikapi tantangan itu. Nah, berdasarkan perikop ini, kita dapat belajar bagaimana menyikapi tantangan tersebut. Pertama-tama, kita harus yakin, Bapak Ibu, bahwa Tuhanlah yang mempunyai pelayanan ini. Tuhan tidak sekedar mengutus, tetapi Ia juga memperlengkapi kita. Pada kenyataannya, keberanian itu barulah permulaan. Ketika tantangan menghadang, pasti kita bisa tawar hati dan kehilangan semangat untuk melanjutkan karya pelayanan. Nah, Rasul Paulus pun pernah merasakan hal tersebut di dalam memberitakan Injil itu. Paulus pernah difitnah, dianiaya, dihina, bahkan dipenjara karena Injil. Nah, dalam perikop ini, Paulus membagikan cerita pelayanannya bagi jemaat di Tesalonika saat itu, agar mereka memperoleh pencerahan dan keberanian untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus menembus segala tantangan agar tiba di Tesalonika untuk memberitakan Injil. Kedatangannya ke Tesalonika pun pada akhirnya tidak sia-sia. Pemberitaan tentang Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat pun tidak menjadi sia-sia. Nah, itu terjadi karena keberanian yang dimiliki oleh Paulus. Dan kita lihat di perikop ini tadi bahwa keberanian itu tidak terjadi dengan sendirinya. Paulus dan rekan sepelayanannya dapat melewati penganiayaan dan penghinaan. Dia katakan tadi, semuanya karena pertolongan Tuhan. Jadi,
Selain menyadari sepenuhnya bahwa keberanian memberitakan Injil bersumber dari pertolongan Tuhan, kita bisa gali dalam perikop ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus yang membuat dia semakin berani untuk memberitakan Injil tersebut. Yang pertama, kita boleh lihat dalam keterangan di ayat 1 dan 3. Nah, kalau kita baca keterangan di ayat 1 dan sampai 3, dapat kita simpulkan bahwa Paulus menyadari pemberitaan Injil yang ia lakukan bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri. Pada ayat 2, ketika kita membaca tadi, di sana Paulus ingin mengungkapkan fakta bahwa sebagai pemberita Injil, ia harus menghadapi konsekuensi yang cukup berat, yaitu ditangkap, diadili, dipenjara, bahkan difitnah. Selain itu Bapak Ibu, Paulus juga menunjukkan perjuangannya yang begitu berat ketika memberitakan Injil di Filipi sebelum ia memberitakan Injil di kota Tesalonika. Fakta yang disampaikan oleh Paulus ini seolah-olah ingin menegaskan kembali tentang motivasinya dalam memberitakan Injil. Pemberitaan Injil yang dibawa oleh Paulus bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan Allah dan jemaat Tuhan. Dan pada ayat 3 tersirat ungkapan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Paulus. Di sana terkesan bahwa Paulus itu sesat karena memberitakan Injil yang dikuasai oleh kepentingan pribadi. Namun Paulus menyangkal hal itu dengan mengatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu muslihat. Nah, inilah yang pertama Bapak Ibu yang membuat atau menumbuhkan keberanian dalam diri Paulus. Semua yang ia lakukan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ia menyadari semua yang ia lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Yang kedua, alasan yang membuat Paulus berani menurut perikop ini, di ayat 4 sampai 6 dapat kita rangkum. Di sini Paulus menyadari sepenuhnya bahwa tugas memberitakan Injil adalah sebuah perintah Allah. Kalau dikatakan perintah Bapak Ibu berarti harus dilaksanakan, bukan sebuah pilihan, tetapi keharusan. Itulah kalau dikatakan perintah. Nah, di ayat 4 sampai 6 Paulus hendak memberikan semacam klarifikasi terhadap hal-hal negatif yang dialamatkan kepadanya. Segala hal tentang pelayanannya diungkapkan secara gamblang dalam ayat 4 sampai 6 tadi. Tujuannya tentu adalah untuk meyakinkan jemaat tentang motivasinya dalam memberitakan Injil. Paulus di sini ingin menunjukkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari Allah. Allah sendirilah yang telah menguji dan mempercayakan pekerjaan pemberitaan Injil ini kepada Paulus. Rasul Paulus mengemukakan bahwa tujuan pelayanannya adalah semata-mata untuk kemuliaan Allah. Paulus menempatkan Allah sebagai saksi atas pelayanannya, atas sikap yang tidak loba dan bermulut manis dia katakan tadi. Sekalipun dengan sikap tersebut, Paulus layak untuk mendapatkan pujian dari jemaat maupun orang lain, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan pelayanannya, sebagaimana ia katakan tadi di ayat 6. Oleh karena itu Bapak Ibu, keutamaan yang dilakukan oleh Paulus patut dipuji dan menjadi pujian, tetapi bukan pujian manusia yang dicari Paulus, melainkan pujian untuk kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, alasan kenapa Paulus begitu berani untuk memberitakan Injil tersebut, dikatakan di dalam ayat 7, keberanian itu didasari oleh ketulusan. Sangat menarik Bapak Ibu kalau kita baca ayat 7. Dalam ayat 7 Paulus mengatakan, di sana dia menggunakan metafora seorang ibu dalam menggembalakan jemaatnya. Dalam hal ini,
Paulus menempatkan dirinya di antara jemaat sebagai ibu yang merawat anak-anaknya sendiri. Bahkan Paulus menganggap dirinya sebagai ibu yang melahirkan dan menderita sakit bersalin demi anaknya. Nah, sebenarnya penggunaan metafora ini ingin menunjukkan adanya kedekatan antara Paulus dengan jemaat di Tesalonika, sekaligus ingin menolak tuduhan orang-orang di Tesalonika yang berlawanan dengan Paulus pada saat itu. Nah, melalui metafora ini juga Paulus menegaskan bahwa seorang ibu tidak akan mungkin menjerumuskan anaknya, demikian juga dia tidak akan mungkin menjerumuskan jemaat Tesalonika dengan ajaran-ajaran yang sesat. Sama seperti ibu, saya katakan tadi, yang tidak akan mencelakakan anaknya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tugas pemberitaan Injil, saya katakan tadi, bukanlah sebuah pilihan, namun adalah keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tugas itu diamanatkan oleh Yesus sendiri. Kalau kita ingat perkataan Tuhan Yesus sesaat sebelum ia naik ke surga, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mengaku percaya kepadanya. Itu sebabnya saya katakan tadi, pemberitaan Injil ini adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Maka bagaimanapun tantangannya, oleh karena pertolongan Tuhan, kalau memang kita juga didasari oleh motivasi yang tulus dan murni, maka kita akan memiliki keberanian untuk memberitakan itu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukanlah tugas pemberitaan Injil itu dengan sepenuh hati. Memang, kalau kita baca di Alkitab, Tuhan tidak pernah menjamin bahwa dalam melakukan tugas memberitakan Injil itu, semuanya akan berjalan dengan mulus dan tanpa tantangan. Namun, kita juga harus ingat bahwa Tuhan menjanjikan pertolongan dan keberanian untuk melakukan semuanya itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah keberanian tersebut. Marilah kita berani untuk memberitakan Injil, tentu bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi karena kita menyadari sumber pertolongan, sumber keberanian itu hanya dari Tuhan semata. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, keberanian kepada setiap kita pada saat ini untuk tetap bersemangat dalam memberitakan Injil. Bukan hanya lewat mimbar, saudaraku, kita memberitakan Injil, tetapi dalam kehidupan yang kita jalani, itu adalah ladang kita untuk memberitakan siapa Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati dan memberikan keberanian kepada kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami, ketika Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami, maka kami akan diberi kemampuan dan juga kekuatan, keberanian untuk memberitakan Injil Kristus dimanapun kami melangkah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, jangan tinggalkan kami, tetapi Tuhanlah senantiasa yang berjalan di hadapan kami, menuntun kami, sehingga kami benar-benar berani untuk memberitakan Injil di dalam setiap aktivitas, dimanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan. Terpuji Engkau Bapa atas firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin.